Seorang bocah, sebut saja MAS, berusia 14 tahun, dengan tangan dingin mencabut nyawa orang tuanya sendiri. Satu orang laki-laki dewasa, ayahnya, dan satu orang perempuan dewasa, neneknya, meninggal dunia. Ada satu lagi perempuan dewasa, ibu kandung MAS, akhirnya juga harus mengalami cedera yang luar biasa parah. Kronologis apapun jangan nyontek dari BAP polisi, karena belum tentu itu cocok dengan apa yang disampaikan anak. Berarti ada praktek copy-paste dari BAP polisi ada? Selama sekian bulan di Polres, dia dirawat tidak? Diobati tidak? Sampai saat ini belum ada intervensi kesehatan. Aneh dong. Jika ini kita dalam kondisi status quo terus, kami akan mengambil langkah hukum atas peristiwa ini. Apa langkah hukumnya? Kami bisa melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Siapa yang mau diadukan? Kementerian PPA. Kementerian PPA dan instansi stakeholder terkait yang kemudian dia harusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Negara yang punya janji, dia pula yang mengingkari, dia sendiri yang kerepotan sendiri. Tapi ini namanya juga proses, Mas Reza. Yang jelas kalau saya mengikuti perkembangan Undang-Undang SPPA itu sejak tahun berapa? Iya, maksudnya proses Sistem peradilan pidana sudah berapa? 2012. Iya. Sudah 13 tahun undang-undang itu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, bayangkan tanggal 29 November 2024. Keluarga kecil di daerah Jakarta Selatan mengakhiri malam mereka dengan keceriaan. Tapi siapa sangka tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya berselang beberapa jam kemudian keceriaan itu berakhir dengan kekelaman. Ketika seorang bocah, sebut saja MAS, berusia 14 tahun, dengan tangan dingin mencabut nyawa orang tuanya sendiri. Satu orang laki-laki dewasa, ayahnya, dan satu orang perempuan dewasa, neneknya, meninggal dunia. Ada satu lagi perempuan dewasa, ibu kandung MAS, akhirnya juga harus mengalami cedera yang luar biasa parah. Namun sayang beribu sayang, kasus yang harus saya katakan menakutkan dan menyedihkan itu, hingga hari ini seolah berjalan di tempat. 6 bulan berselang, belum ada kabar berita tentang bagaimana sesungguhnya kasus ini akan ditangani hingga tuntas. Di mana MAS, bagaimana perlakuan negara terhadap dia tidak terbaca oleh kita semua. Nah, untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya kesanggupan negara menyikapi kasus pidana yang dilakukan oleh seorang bocah, hari ini ruang diskusi Madilog mendatangkan Mas Ma'ruf Bajamal. Mas Ma'ruf adalah pengacara dari MAS, sehari-hari bekerja di LBH Masyarakat. Dan Mas Ma'ruf tidak sendirian. Untuk memberikan perspektif tentang bagaimana negara menangani kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak, kami juga mendatangkan Ibu Theolina Saragih. Ibu Theo ini sudah lama saya kenal, praktisi, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Bogor tahun 2021 hingga 2024. Persis 3 tahun 3 bulan. Betul, Mas Reza. Bukan 3 periode ya. Ya, 3 tahun. Tuh. Mas Ma'ruf, Bu Theo, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Mas Ma'ruf, sekarang ini MAS umurnya sudah 15 tahun ya, saya bayangkan ya? Iya, Januari lalu 15 tahun. Di mana anak ini sekarang sebetulnya? Saat ini berada di kantor kepolisian Polres Jakarta Selatan. Dengan status sebagai? Dengan status sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau orang dewasa disebut sebagai tersangka, begitu ya? Betul. MAS sudah berposisi sebagai tersangka, tanda petik, anak yang berkonflik dengan hukum, tapi masih berada di kantor polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi Polres Jakarta Selatan. Masih di sana? Masih di sana. Tidak dilimpahkan ke kejaksaan? Saat ini prosesnya masih sedang menunggu kelengkapan berkas dari pihak kejaksaan, sudah dilimpahkan. Cuman sebelum kita masuk situ, mungkin saya ceritakan kali ya, Pak Reza, terkait dengan kasus ini, bagaimana kita harus kemudian memandangnya dan bagaimana respon peradilan, sistem peradilan pidana anak. Kenapa kita harus memandang MAS dengan cara yang berbeda? Karena sistem pidana peradilan anak itu berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Walaupun perbuatannya, maaf kata, kekejamannya, kengeriannya relatif sama dengan pelaku dewasa, tapi tetap kita harus memandang MAS sebagai individu yang berbeda. Iya, tentu harus.
Karena ini melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Dan peraturan perundang-undangannya juga Peraturan berbeda. perundang-undangannya juga berbeda. Kalau dalam sistem peradilan pidana anak itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oke, apa yang ingin Mas Ma'ruf katakan? Ini pelaku masih anak-anak loh. Ya. Peraturan hukumnya juga khusus loh. Ya. Lantas? Begini, sebelum kita berbicara pelaku, Ya. kita harus merubah paradigma dulu dalam penegakan hukum peradilan pidana anak. Karena anak itu untuk menghindari stigmatisasi, dia tidak bisa dibilang sebagai pelaku. Statusnya adalah anak berhadapan dengan hukum. Terlepas dari apapun perbuatan yang dia lakukan, itu bukan berarti dia adalah pelaku sebagaimana layaknya orang dewasa. Dia harus dibedakan. Nah, kami mempercayai bahwa kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan anak itu bukan kejahatan, melainkan pengaruh. Pengaruh? Melainkan pengaruh. Jadi dia bukan kejahatan, dia melainkan pengaruh. Maaf, Ada saya potong. Saya mencoba untuk berempati. Ya. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf nih ke Mas Ma'ruf dan juga keluarga MAS. Perbuatan MAS ini kan sebagaimana tadi pembukaan saya katakan di luar kewajaran dilakukan oleh anak-anak, Mas. Korban sampai meninggal dunia. 2 orang. Darah dagingnya sendiri, Mas. Lantas, kenapa kita harus menyikapinya secara khusus itu yang belum tertangkap? Sampai-sampai tidak boleh disebut sebagai kejahatan, melainkan harus disebut sebagai pengaruh. Ya, karena saya bilang lagi, ini melibatkan anak di sini. Itu yang berbeda. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa anak itu dia sebagai sebuah insan atau individu yang dia masih berkembang ke depan. Ada beragam faktor yang kemudian menyebabkan mengapa seorang anak itu diduga melakukan suatu tindak pidana. Atas dasar itu maka tidak ada faktor tunggal. Tidak ada faktor tunggal itu yang kemudian saya menyatakan bahwa ini tidak bisa dibilang sebagai kejahatan. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak itu adalah pengaruh. Ada beragam pengaruh dan faktor yang harus kita lihat sebagai spektrum bagaimana kita menyikapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Di situ ada faktor keluarga, di situ ada faktor lingkungan, di situ ada faktor kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau negara. Mas, MAS ini dikenakan pasal apa sih, Mas, sesungguhnya? Pasalnya adalah ada tindak pidana dugaan menyebabkan seorang meninggal dunia. Yaitu pasal 338. 338 dan juga kemudian memang ada tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bukan berencana ya? Sejauh ini sih harusnya dia tidak bisa dikenakan berencana. Tapi untuk kita berbicara mengenai tindak pidana itu, ini kan prosesnya masih berjalan, Pak Reza. Oke, lanjut. Berkasnya itu masih sekarang diteliti oleh jaksa. Jadi belum terkonfirmasi apa yang kemudian akan dasar dia dibawa ke pengadilan. Masih bisa jadi nanti akan berubah. Karena ini prosesnya masih berjalan saat ini. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah kita harus berubah paradigmanya. Kalau kita berbicara kasus anak. Mengapa demikian? Karena penanganan kasus anak itu harusnya tidak bisa kita lihat sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Apakah penanganan yang menurut saya ukuran waktunya sudah terlalu lama ya? Betul. Untuk peristiwa yang saya bayangkan terang benderang, mencari alat bukti tidak susah, tapi 6 bulan berjalan, apakah jangan-jangan ini justru merupakan dampak negatif dari perlakuan khusus yang harus kita kenakan kepada anak-anak yang melakukan pidana? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Justru kita harus memberikan perlindungan kepada anak-anak. Menurut Mas Ma'ruf ini 6 bulan berjalan ini semua sudah di realnya atau tidak? Sejauh ini terkait dengan penahanan memang sedikit lama. Tapi ada faktor lain yang harus kita lihat di sini. Karena ada faktor kondisi mental yang harus dilakukan. Makanya pemeriksaan mental. Betul. Aparat penegak hukum di sini harus melakukan penanganan secara saintifik atau pendekatan scientific crime investigation itu dengan melakukan pemeriksaan forensik. Nah, kami mendorong, dan sudah selesai itu, pemeriksaan forensiknya sudah selesai. Saat ini sudah selesai, makanya kemudian berkas itu dilimpahkan. Yang kemudian membuat ini terhambat adalah kami mendorong untuk aparat penegak hukum secara harus hati-hati melakukan penanganan pendekatan terhadap anak ini. Kenapa harus ada penekanan kami ingin ditangani secara hati-hati ya? Apakah seolah-olah selama ini tidak ditangani secara hati-hati? Mungkin kasuistis terjadi, tapi kalau kita, karena kami saat ini adalah sebagai kuasa daripada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini telah berstatus anak berkonflik dengan hukum, kami mendorong untuk kemudian pendekatannya secara scientific crime investigation. Karena tadi di awal disampaikan bahwa ada faktor yang kemudian luar biasa mengapa bisa terjadi seperti itu. Itu yang juga kita juga mungkin berpikir ini di luar daripada batas kewajaran.
Tapi faktor itu harus kita temukan. Nah, makanya kita meminta aparat penegak hukum di sini untuk melakukan pemeriksaan forensik. Bantu saya Mas Ma'ruf, kita mundur dulu ke hulu ya. Ketika MAS diamankan oleh Polres Jakarta Selatan, lalu MAS ditempatkan di mana? Di Polres Jakarta Selatan. Kemudian? Ketika itu masuk ruang tahanan? Tentunya tidak boleh. Jadi begini, saya mungkin ceritakan secara utuh ya terkait dengan paradigma sistem peradilan pidana anak ya, supaya kita dalam posisi yang clear. Saya kasih waktu coba. Ya, jadi begini, dalam sistem peradilan pidana anak, proses formil pidana itu harus dijadikan sebagai upaya terakhir. Seperti apa? Penahanan, apalagi sampai kepada pemenjaraan. Penahanan itu dia harus dipisahkan dengan orang dewasa. Ini kemudian yang berubah paradigmanya. Kalau dulu dalam sistem dengan nomenklatur Undang-Undang 3 1997 tentang pengadilan anak, itu masih dikenal anak nakal, dia masih ditempatkan penahanan di tempat penjara atau penahanan orang tua. Nah, orang dewasa yang kemudian itu tidak ada pembedaan. Nah, dari sini kan ada paradigma yang berubah sebenarnya. Paradigma ini menjadi penting bahwa proses formil pidana kemudian yang selayaknya diberikan kepada orang dewasa itu harusnya dijadikan upaya terakhir, ultimum remedium secara hukum, sehingga dia tidak mengikuti atau berdasarkan pada orang dewasa itu, termasuk jangka waktu penahanan. Jangka waktu penahanan dia akan cepat, memang. Tapi khusus terhadap MAS memang layak dong kalau dia ditahan, Mas, dengan bobot perbuatan seperti itu, wajar dong kalau dia ditahan. Tentunya saya kembali di awal, tidak selalu sebuah kejahatan itu bisa kita persamakan, karena kasus itu kasuistis. Kita harus lihat latar belakang dari terjadinya suatu peristiwa pidana itu. Oke, sekarang saya kembalikan ke Mas Ma'ruf. Menurut Mas Ma'ruf, MAS ini memang sepatutnya ditahan atau justru Mas Ma'ruf melihat sesungguhnya dia tidak perlu ditahan? Ya, selayaknya tidak perlu ditahan sebagaimana tempat penjara dewasa, tapi ada sistem peradilan pidana ditempatkan kepada tempat yang kemudian dia memberikan perlindungan kepada anak. Anak itu memang ada tempatnya sendiri. Sayangnya kalau dalam kasus ini karena dia sudah melebihi jangka waktu penahanan, jadi kemudian penempatan itu kan dia mengikuti dari ketika itu pada saat dia sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, di Polres Jakarta Selatan karena dia tidak berada di ruang tahanan, berarti di mana? Ada di ruang Polres, di ruang unit daripada anak yang bersangkutan. Unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, dalam ruangan itu. Tidur di situ, ya, bermain di situ, belajar di situ. Betul. Dia tetap belajar, bersekolah di situ. Kalau bersekolah secara formil, ini kesulitan untuk memberikan akses itu. Ini yang kemudian kan juga kita selalu mendorong nih. Sebelumnya kita sudah membuat pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk kemudian juga membantu terkait dengan penempatan anak yang bersangkutan agar dia memang tidak ditempatkan selayaknya, diberikan tempat yang layak agar akses pendidikan, akses kesehatannya bisa terpenuhi. Berarti tempat yang layak agar akses semua itu bisa terbuka di mana sebaiknya? Harusnya ada tempat tersendiri. Misalkan ada tempat penampungan anak yang kemudian itu memadai secara fasilitas untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan. Kami mendorong dan berdasarkan konsultasi terakhir itu ke dalam panti Handayani karena di situ dianggap ada akses pengobatan yang diberikan akses pendidikan. Oh, di Bambu Apus, Jakarta Timur. Betul. Jadi menurut Mas Ma'ruf, MAS ini betapapun dia dikaitkan dengan pasal 338, berarti pasal pembunuhan dan korbannya justru adalah orang tuanya sendiri, tetap Mas Ma'ruf memandang yang paling ideal ABH ini, anak yang berkonflik dengan hukum ini, masyarakat awam menyebutnya sebagai pelaku ini, sepatutnya ditempatkan di rumah aman Handayani. Ya, betul. Karena begini, kan sebagaimana saya sampaikan di awal, kita tidak bisa menghakimi ketika ada suatu kejahatan yang terjadi dilakukan oleh anak, itu faktornya tunggal. Pasti majemuk. Bagi kami, pasti tidak pernah ada faktor tunggal ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Pasti ada faktor kompleks di belakang itu sampai kemudian terjadi. Makanya paradigma sistem peradilan pidana anak kita tuh berubah dan berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Oke, tahan di situ dulu Mas Ma'ruf. Ini karena sudah mulai menyinggung tentang negara semestinya menyikapi MAS dengan cara berbeda. Ada satu subsistem dalam sistem peradilan pidana kita yang selama ini lepas dari pantauan masyarakat. Masyarakat tahulah ada polisi di titik hulu, ada hakim di titik hilir, ada jaksa, perpanjangan tangan polisi.
Ternyata Kementerian Hukum dan HAM, atau sekarang disebut sebagai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga punya unit khusus untuk menangani anak-anak melakukan pidana. Iya. Betul gitu, Bu Tio? Iya, betul. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapas, Balai Pemasyarakatan, apa yang dilakukan? Jadi mulai dari pre-adjudikasi, adjudikasi sampai post-adjudikasi itu peran Bapas di situ perannya penting sekali, Mas Reza. Oke, saya yakin Jadi ini pasti penting. namanya tapi, yang melaksanakan yang melaksanakan itu namanya pembimbing kemasyarakatan, petugas fungsional. Jadi mulai dari penangkapan anak yang melanggar anak pelaku pelanggar hukum ini sudah harus memberitahukan ke Bapas. Ketika seorang anak diamankan oleh kepolisian, lalu kepolisian setempat harus menyampaikan ke Bapas setempat, agar segera didampingi. Karena gini Mas Reza, anak itu kan untuk perlakuan terhadap anak ini, pelanggar hukum anak itu kan waktunya terbatas, penahanannya terbatas. Sehingga supaya cepat didampingi, sehingga PK Bapas juga cepat bergerak. Didampingi itu seperti apa? Mendampingi waktu, mestinya dari mulai dia diinterogasi di BAP gitu ya. Tapi dalam kenyataan karena waktu polisi juga mendesak, hanya punya waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan penyidikan. Jadi kami itu datang mendampingi dalam hal sekalian membuat penelitian kemasyarakatan. Di dalam penelitian kemasyarakatan itu apa yang Bapas lakukan terhadap anak yang melakukan pidana itu? Mendata dulu terhadap anak itu kita data. Jadi PK ini saya jadi PK ya, sekarang ya. Coba kita bayangkan Ibu Tio adalah petugas Ibu Tio jadi petugas penelitian kemasyarakatan. Iya, saya datang. Pertama surat dulu nih dari polisi kan, surat ke Bapas, karena ini masalah anak pasti di Bapas itu segera untuk menindaklanjuti. Meskipun sesuai SOP tapi bergerak cepatlah. Diregistrasi dan penunjukan PK. Nah, PK ini meskipun hari libur, Pak ya, tetap jalan. Jadi tetap hari Sabtu, hari Minggu diminta polisi, datanglah PK. Saya datang dengan surat tugas. Di situ terus ketemu anak, disitulah saya mulai wawancara. Saya sebagai PK. Wawancara anak, identitasnya anak, dan hal-hal yang terkait dengan anak yang bisa saya ketahui sebagai PK. Jadi dari awal pertemuan saya dengan anak, saya sudah tahu anak ini punya masalah apa gitu. Jadi dalam litmas itu kan ada di situ identitas anak, identitas orang tua, keluarga, kemudian latar belakang anak melakukan pelanggaran hukum itu, kenapa motifnya apa. Terus di situ juga litmas itu menyampaikan latar belakang anak sejak anak itu dalam kandungan. Dalam kandungan, waktu bertumbuh mulai dari orok, dari bayi. Itu yang ditanya siapa? Tentang anak masih dalam kandungan, segala macam ditanya ke siapa? Itu pertama, dari anak dulu apa yang bisa kita gali, kemudian saya nih ke keluarganya. Saya ke keluarganya, ke orang tuanya, ke keluarganya, dan apapun yang terkait yang di anak yang sempat saya dapat datanya itu. Jadi umpama anak ini sekolah di mana, dia ada kegiatan apa, dia punya kelompok bermain mana, lingkungannya bagaimana, itu mesti saya sebagai PK punya tanggung jawab untuk mendata sekomplit mungkin. Saya jadi penasaran ini. Anak Indonesia yang melakukan pidana tampaknya dari waktu ke waktu kan semakin banyak nih, Bu. Memang menyedihkan. Anak-anak yang akhirnya berurusan dengan pidana itu semakin banyak. Tersebar di seluruh Indonesia. Saya ingin pastikan dulu, yang mendapatkan layanan Bapas, pendampingan dari Bapas ini, hanya di kota-kota tertentu saja, atau seluruh anak Indonesia yang melakukan pidana? Yang jelas sesuai dengan wilayah kami, Pak Mas Reza. Bapas itu adanya di mana? Di tingkat apa? Bapas itu bisa di tingkat kabupaten, bisa di tingkat provinsi. Berarti di tingkat Polres dong ya, saya setarakan dengan Polres. Polsek juga ada. Karena ada 90 Bapas se-Indonesia. Nah, kalau kemudian anak adanya di proses hukumnya di Polsek, Bapas juga harus sampai ke Polsek. Betul. Itu luar biasa. Kalau cerita mengenai pekerjaan PK Bapas itu luar biasa, Mas Reza. Jadi itu tadi dulu ya. Nah, keluarganya. Nah, ini masalah Mas ini yang saya nih kalau sebagai PK, saya akan kesulitan dalam mendata dari keluarga. Karena yang utama pengaruh anak melakukan itu kan dari lingkungan kecil dulu kita harus tahu ya. Ibunya bagaimana waktu mengandung dia, waktu melahirkan, waktu dia bertumbuhnya dari kecil, kemudian sampai dia melakukan pelanggar hukum tadi. Itu jelas itu akan berpengaruh. Jadi ada latar belakangnya. Jadi gimana dia di sekolah, dari keluarga ke sekolah, ke lingkungan, dimanapun yang dibutuhkan data oleh kami, itu yang akan kita nanti buatkan suatu kesimpulan dan pertimbangan untuk
menjadi putusan apa yang terbaik untuk anak, baik itu tingkat polisi, namanya diversi ya, kalau bisa diversi. Tapi kalau diversi ini kan ada ketentuannya. Ancaman hukuman harus... Simpulannya apa, Bu? Simpulannya apa? Bagaimana? Kan tadi Ibu katakan setelah melakukan pemeriksaan komprehensif baik kepada anak maupun kepada keluarga, ke teman-temannya, lingkungan masyarakat. Lalu simpulannya apa? Simpulan bahwa anak itu dari kasus ini ya, kemungkinan anak itu ya sudah ada masalah dalam lingkungan keluarga dulu. Dalam lingkungan keluarga. Dari keluarga. Karena dimulai semuanya dari keluarga, Mas Reza. Jadi mungkin ya dari kecilnya, ini kalau saya baca dari media, saya banyak bacanya dari media sosial, itu kan ini anak tunggal, the only child ya, yang biasanya ya dari keluarga yang sederhana biasa aja, biasanya kalau anak tunggal itu kan agak kemauannya terus karena anak satu kan, keinginannya dimanja gitu, ibu ingin menganakkan gitu, dipenuhi. Terus harapan orang tua tentunya mungkin banyak untuk anak tunggal ini. Ini harapannya itu anak ini jadi anak sukses, berhasil yang sesuai harapan orang tua lah. Biasanya kan ada kayak gitu ya keinginan orang tua. Tapi bertentangan kadang dengan keinginan anak. Ini saya mulai mendalami, saya punya cucu, Mas Reza. Jadi saya sudah mulai melihat bagaimana ini anak cucu saya dari mulai bayi gitu bagaimana. Nah, anak yang tunggal ini sebenarnya juga punya keinginan dia. Keinginan untuk punya kawan lah. Ya. Mungkin di rumah ini kawannya orang-orang tua ya. Berbeda dengan harapan dia. Nah, kemudian selanjutnya yang akan tahu kan ibunya yang akan cerita ke saya, ke PK. Tapi hal ini karena ibunya masih dirawat, ditusuk dan korban juga kan gitu. Korban juga, bapaknya meninggal, neneknya yang dalam satu rumah itu kan 3 ya? 3 orang. 3 kan Mas Maru ya? 3. Neneknya 1. Neneknya hanya 1. Iya, maksudnya kan bertiga sama ayah, ibu, dan neneknya di rumah itu. Iya, maksudnya yang korbannya kan 2, 1 kan ibunya yang luka. Nah, jadi anak ini kemungkinan kalau saya sebagai lama jadi PK karena banyak jam terbang ibu sangat tinggi, ibu boleh membangun spekulasi. Simpulannya adalah ya anak ini melakukan perbuatan pidana ini karena sudah terakumulasi masalah-masalah yang sudah tersimpan mungkin dari kecil malah. Oke, kita stop sampai di situ dulu. Ini saya lupa kalau ini kan ibu kan bercerita dalam sekian banyak anak yang ibu tangani dulu. Ternyata mereka melakukan pidana itu merupakan ujung dari masalah yang menumpuk di keluarga. Bisa semua berbasis di keluarga. Ibu katakan begitu. Iya. Awalnya dari intinya di keluarga. Ngomong-ngomong, hasil kerja pemasyarakatan ibu diserahkan tidak kepada penasihat hukum? Kepada kuasa si anak? Ini kan nanti atau diserahkan hanya ke polisi? Ke polisi, kan yang meminta polisi nih Mas Reza, sesuai dengan... Berarti berkas itu, dokumen itu tidak sampai ke pengacara si anak? Oh enggak, itu kan litmas itu sifatnya kan rahasia. Rahasia. Jadi hanya kepentingan untuk para penegak hukum yang berkaitan gitu. Mas Ma'ruf, dalam proses penegakan hukum terhadap MAS, apakah Mas Ma'ruf juga mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sebab musabab anak ini melakukan pidana? Betul. Ini kesempatan yang baik sebenarnya podcast ini kepada kami untuk juga kita memberikan klarifikasi. Jadi ini juga kami gunakan sebagai forum klarifikasi atas pemberitaan yang selama ini beredar. Karena mungkin disclaimer, kami mendampingi kasus MAS ini tidak dari awal, tapi baru sejak Januari kami ditunjuk sebagai kuasa. Nah sebelumnya juga kita lihat tadi ibu ini juga bersumber pada pemberitaan media, ternyata selama ini sumber yang kemudian dituliskan oleh media itu tidak valid. Tidak benar bahwa anak ini menjadi korban eksploitasi atau mendapatkan kekerasan atau kemudian pengasuhan yang tidak baik. Tidak benar itu. Itu kami bantah. Sebentar. Gitu. Mas Ma'ruf berani mengatakan bahwa tidak benar bahwa anak ini diasuh dalam kehidupan keluarga yang buruk. Itu sumber informasi dari mana? Begini. Ini saya merujuk kepada teori Pak Reza ya. Jadi secara teoritis parricide atau kejahatan tindak pidana yang dilakukan seorang anak itu ada 4 faktor pendorong. Pertama itu faktornya didorong karena faktor kekerasan. Apakah itu fisik, psikis, emosional? Kedua itu didorong faktor kesehatan atau severely mentally ill, parricide offenders. Yang ketiga itu didorong motif egois. Karena dia terkait dengan antisosial atau yang sering kita sebut adalah dia psikopat. Yang keempat itu enrage atau didorong, ini perilaku yang didorong karena tindakan impulsif akibat amarah,
atau misalkan karena kebencian yang mendalam. Oke, Mas Ma'ruf tadi sudah mengoreksi. Betul. Tidak benar ini akibat keluarga yang morat-marit, pengasuhan yang Makanya buruk lantas. saya mau menjawab semua perdebatan, pemberitaan yang ada di media ini merujuk pada teori ini. Di mana kita tempatkan MAS ini pada saat peristiwa pidana yang terjadi. Ternyata bukan saya yang bilang ini, Mas Reza. Ya, dok? Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, berdasarkan pemeriksaan psikiatri forensik, anak ini dikategorikan melakukan peristiwa itu karena faktor severely mental ill ini. Severely mental ill. Didorong faktor kesehatan mental. Penyakit Jadi mental yang parah loh. Severely mental ill kan berarti parah itu. Faktornya seperti itu. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik yang kemudian kami baca, itu pada saat dia melakukan itu didorong atas suatu kondisi yang dia tidak bisa kontrol. Mas, maaf saya potong ya. MAS ini dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan, betul? Betul. Kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, berkasnya lengkap, maka akan siap di sidang. Betul. Kontras dong, Mas. Betul. Tadi Mas Ma'ruf mengatakan MAS ini mengalami severely mental ill, penyakit mental yang parah. Kalau penyakit mental parah tidak semestinya berlanjut sampai sejauh itu dong, Mas, proses hukumnya? Begini, Mas Reza, ini penting juga saya klarifikasi dan sebagai edukasi kepada masyarakat. Seseorang yang masuk ke persidangan itu tidak selalu harus divonis bersalah. Oh iya. Tidak selalu harus divonis bersalah. Tapi maksud saya begini. Bagaimana kita bisa mengatakan proses hukum ini akan berlangsung secara objektif? Secara justru itu kita akan menguji. Real. Kalau dia sendiri sudah dinyatakan punya penyakit mental parah. Justru itu kan kewenangan dari para penegak hukum, kewenangan dari kejaksaan untuk kemudian mau melimpahkan ini ke persidangan apa tidak. Kita kuasa bertugas untuk membela nanti di persidangan. Dalam konteks persidangan pidana, itu ada yang namanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu tidak selalu orang dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya untuk divonis bersalah. Tapi di situ harus kita lihat juga, ada yang namanya alasan pemaaf, ada yang namanya alasan pembenar. Alasan pemaaf itu terdiri dari 3 hal. Pertama, karena ada permasalahan mental. Kedua, karena ada daya paksa. Ketiga, karena ada pembelaan terpaksa. Daya paksa ini konteksnya misalkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, itu bukan karena kehendak dia. Tapi karena dia terancam dan ditekan orang lain, maka dia harus melakukan itu. Pembelaan terpaksa, dia membela untuk mempertahankan hak dia ketika ada suatu kejahatan yang datang kepada dia. Contohnya misalkan kita mau dibegal, kita membela diri, itu tidak dapat dia dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana, walaupun misalkan begalnya sampai meninggal dunia atau misalkan mendapatkan luka atau rasa sakit. Alasan pembenar, dia melakukan tugas. Saya kasih contoh, Mas Reza. Contoh dokter bedah. Dokter bedah melakukan tugas, itu pasti kan ketika dia mengoperasi kepada pasiennya, itu kan akan menimbulkan rasa sakit dan luka kepada pasiennya. Tapi bisa nggak dia dipidana? Tidak bisa. Karena ada alasan pembenar di situ. Dia tidak dapat dihukum secara pidana. Nah, sementara MAS konteksnya apa? Ini, pemaaf dan pembenarnya apa? Alasan pemaaf. Makanya ini yang akan kita pertahankan hak daripada MAS ini ketika berlanjut kepada persidangan untuk dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Walaupun dia misalkan terbukti melakukan tindak pidana. Tapi vonisnya dia harus divonis lepas. Vonisnya lepas. Betul. Jadi nanti strategi pembelaan yang akan Mas Ma'ruf lakukan terhadap MAS adalah berusaha meyakinkan hakim bahwa MAS ini patut dilepas, putusannya lepas karena dia mengidap penyakit mental parah gitu. Iya, betul. Bukan patut dilepas, tapi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dia tidak terbukti, dia terbukti melakukan kesalahan tapi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban itu. Tolong dikoreksi ya. Saya mencoba membuat simpulannya dalam kalimat awam begini. Benar kok MAS ini sudah melakukan pembunuhan. Benar kok ada 2 orang korbannya. Tapi ternyata karena dia punya kondisi penyakit mental parah, maka dia sepatutnya oleh hakim dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi tidak dikirim ke penjara? Tidak dikirim ke penjara. Jadi dikirim kemana? Dikirim kepada lembaga. Nah, kami akan mengajukan rekomendasi agar anak ini dikenakan tindakan. Untuk anak ini diberikan terapi. Pengobatan atas permasalahan mental yang dialami. Dan ini sudah direkomendasikan, Mas Reza, dalam hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan, khususnya dalam hasil visum et repertum psikiatrikumnya MAS ini. Saya boleh tahu tidak? Temuan
bahwa MAS ini mengidap penyakit mental parah, Ya. sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Mas Ma'ruf, itu berdasarkan pemeriksaan dokter Betul, dan psikolog forensik betul. yang dipekerjakan oleh, Yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum, negara. bukan oleh penasihat hukum. Bukan oleh penasihat hukum, bukan kami yang menunjuk. Tapi negara, dalam hal ini kan diwakili oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya adalah kepolisian. Kami sifatnya hanya memberikan rekomendasi dan pertimbangan. Apakah proses penegakan hukum terhadap MAS yang sudah makan waktu 6 bulan ini Ya. Betul. dikarenakan di penyakit mentalnya ini? Salah satunya faktor untuk secara hati-hati melakukan penegakan hukum kepada MAS ini. Karena kami yang mendorong juga untuk lakukan pemeriksaan forensik itu tunggu sampai selesai. Mas, Jangan sampai kita buru-buru, Mas Reza. Jangan sampai begini. Kita buru-buru karena untuk mengejar penahanan, masa penahanan itu, akhirnya berkasnya ini dilengkapkan secara formalitas saja. Itu yang dirugikan siapa? MAS itu sendiri. Tapi kalau masyarakat itu sendiri. Oh, kalau proses hukumnya lama seperti ini, menurut saya masyarakat dirugikan juga. Karena berarti kan argo penegakan hukumnya jalan terus itu. Betul. Itu dia makanya yang kita dorong juga. Ini sudah ada hasil pemeriksaan forensik. Apalagi yang mau ditunggu. Kemarin kita kan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Itu bisa kita sudah keluar hasilnya. Sudah keluar. Dan minggu lalu kan ini informasi yang saya terima sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, ini bolanya sekarang Mas Reza ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian melimpahkan perkara ini. Kami juga mendorong agar perkara ini segera dilimpahkan ke persidangan. Agar apa? Agar apa, Mas Reza? Agar ada kepastian hukum kepada klien kami. Karena kan persidangan itu kan akan menjadi tempat untuk kita menguji. Untuk menguji fakta, untuk menguji argumentasi hukum, untuk melihat nanti hasilnya apa. Apakah dia akan divonis hakim bersalah, bertanggung jawab atas tindak pidana, atau dia mungkin terbukti tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, ini kan peradilan itu, ini juga sekaligus kami klarifikasi kepada masyarakat dan orang-orang awam gitu. Kami kuasa hukum membela ini bukan membela membabi buta. Bahkan seseorang yang kemudian dituduh melakukan kejahatan, itu tetap bisa kita bela untuk mempertahankan haknya, bukan untuk dia lari dari tanggung jawab itu. Nah, dalam konteks hukum pidana, kesalahan itu dibagi dua, Mas Reza. Dibagi offset dan dolus. Atau yang kedua, culpa. Offset itu berbicara dengan sengaja, culpa itu berbicara kelalaian. Derajat seseorang sanksi pidananya ini akan berbeda tentunya orang dengan sengaja melakukan kejahatan. Nah, itu yang kita pertahankan hak-haknya dalam proses dan mekanisme persidangan di pengadilan. Bu Theo, tadi Ibu mengatakan Bapas melakukan pendampingan sejak awal. Pre-adjudikasi, sebelum proses hukum. Sebelum proses hukum, selama proses hukum, dan pasca proses hukum itu. Betul, ya. Pertanyaan saya, di samping membuat simpulan tentang kondisi anak, kita tidak spesifik bicara MAS ya, rekomendasi dari Bapas itu bunyinya apa saja sih? Yang dihasilkan oleh Bapas, rekomendasinya itu apa? Ya, sesuai dengan semua data kondisi anak, ya untuk kepentingan terbaik anak. Maksudnya begini, apakah Bapas yang mengatakan lanjut proses hukumnya, atau stop proses hukumnya, atau apa? Bunyi rekomendasi Bapas itu apa? Rekomendasi tergantung. Ini seandainya kasus pidananya itu masih bisa didiversi, ya, itu Bapas akan membuatkan litmas diversi. Tapi ini kan jadi tidak mungkin diversi. Kalau ini kasus umum tadi kan. Kalau kasus yang kalau untuk kasus seberat ini, seserius ini, apa rekomendasi dari Bapas? Kalau yang melaksanakan litmas kan bukan saya ya. Kita bicara untuk kasus anak melakukan pidana yang berat, pembunuhan, itu kan berat Bu. Korban lebih dari satu. Seperti apa saja kira-kira rekomendasi yang bisa Bapas berikan? Kalau selama ini ya PK Bapas itu selalu mengacu pada kepentingan terbaik anak. Pasti. Karena tujuan dari Undang-Undang SPPA ini ya itu tadi perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Betul. Itu yang itu kan harus diterjemahkan ke dalam kalimat yang konkret kan. Betul. Sehingga Bapas merekomendasikan sebagai berikut. 1, 2, 3. Seperti itu kah rekomendasi dari Bapas? Yang jelas kalau sudah dimulai penyidik ini kan yang saya sampaikan tadi ya. Ini masalahnya mungkin data yang mereka cari ini jadi ada kekurangan sedikit dari keluarga ya. Entah bagaimana selanjutnya yang tahu PK ya dalam kasus ini ya. Kalau tadi sudah mendengar dari Mas Ma'ruf ya tentang anak itu rupanya punya penyakit mental gitu ya. Jadi ya sebaiknya karena anak ini perlukan masa depannya bagaimana. Jadi tidak hanya sampai di masalah hukuman gimana. Saya berikan penguatan kepada Bu Theo. Ibu boleh memberikan professional judgment, professional judgment
kepada anak, siapapun anak itu, Yang yang melakukan melakukan ini. pembunuhan dan dikabarkan memiliki penyakit mental, maka ibu selaku profesional memberikan judgement anak itu sepatutnya diapakan? Diterapi, betul. Diterapi. Iya, jadi dia harus punya diberikan waktu, kesempatan untuk dilakukan terapi sampai dia sembuh dulu. Karena kalau dia ditempatkan di mana saja, kalau memang punya sakit mental ya orang serem lah, Mas Reza. Di keluarga juga pasti takut, orang tuanya masih takut, dia tiba-tiba kambuh lagi. Di lingkungan nanti umpama ditempatkan di lembaga kesejahteraan di Handayani, lingkungan sana juga takut, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia bawa pisau, kan karena dia punya sakit mental beda. Kalau saya sampaikan tadi saya secara general ya Mas Reza, soal the only child itu kan kayak gitu saya paham, itu secara umum. Tapi kalau ini kan kasusnya rupanya ada sakit mental. Ini sudah ada temuan spesifik. Iya, jadi kan ya tentunya perlindungan kepada masyarakat juga perlu. Masyarakat itu dalam arti ya, mama teman-teman nanti dia ditempatkan di mana, juga orang-orang di dekatnya, keluarganya juga. Bu Theo, kita mundur ya. Ketika polisi membawa seorang anak, Ibu Theo dalam kurung Bapas, Balai Pemasyarakatan, Kemenkumham, sekarang Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, kan tetap memakai kacamata praduga tak bersalah, betul ya? Nah, ketika anak itu dibawa ke kantor Bapas oleh polisi. Bukan dibawa, ini melalui surat dulu Pak Mas Reza. Jadi kita tuh melakukan itu. Saya ubah kalimatnya. Anaknya nggak dibawa ke kantor, tapi hanya melalui surat. Setelah anak diperiksa oleh Bapas, setelah oleh PK, petugas peneliti kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, ada tidak kemungkinan bahwa Bapas menyimpulkan anak ini tidak melakukan pidana? Jadi berbeda dengan sikap polisi. Polisi menangkap seorang anak dengan asumsi anak melakukan pidana. Kemudian didampingi oleh PK. Diteliti segala macam. Mungkin tidak. Dari Bapas menyimpulkan anak tidak melakukan pidana. Jadi bertolak belakang dengan posisi polisi. Ini bisa tergantung dari pernyataan anak-anak. Kan kita menghargai apa yang disampaikan anak. Tapi dimungkinkan. Kalau dimungkinkan juga bisa anak sepanjang itu ibu bekerja 30-an tahun di Bapas, pernah tidak ibu dengar atau mungkin ibu yang buat simpulan sendiri bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap anak, ternyata anak yang dibawa oleh polisi ini tidak melakukan pidana? Kayaknya tidak pernah. Semuanya memang melakukan. Jadi anak itu ya memang kalau ngomong kan apa adanya. Hanya mungkin sedikit-sedikit fakta yang sedikit beda. Umpama tadinya dia dibawa temennya gitu, tapi dalam itu sebagai ikut pelaku utama gitu. Hanya yang tipis-tipis lah gitu. Tapi karena pernyataan anak itu biasanya ya memang di bawah umur itu masih banyak yang benernya lah gitu. Namun secara normatif Bapas boleh saja menyimpulkan anak tidak melakukan pidana. Boleh, harus berarti berbeda dengan polisi. Bisa, itu perlu keberanian juga. Dalam arti harus ada kita sampaikan ini loh data informasi dari anak menyatakan begini. Jadi enggak ya harus ya kembali tadi, tapi ya kembali nanti pihak penyidik ya harus mengulang lagi nih bagaimana selanjutnya, karena selama ini belum pernah jadinya ya. Kenapa ini saya tanyakan Bu Theo? Saya tidak ingin Bapas itu hanya jadi tukang stempel bagi polisi. Oh iya, jangan. Iya kan? Adanya layer demi layer dalam sistem peradilan pidana itu kan untuk memastikan check and recheck, check and recheck, check and recheck. Kalau anak memang tidak melakukan pidana, ya barangkali Bapas punya nyali untuk mengatakan, Pak Polisi, anak yang Anda bawa ke sini ternyata tidak melakukan pidana loh. Bisa saja kan sebetulnya begitu ya. Makanya waktu saya di Bapas itu Pak, sebagai atasan saya selalu mengoreksi punya litmas PK ini. Terus saya selalu sampaikan ke mereka seobjektif mungkin, seakurat mungkin. Jadi kronologis apapun jangan nyontek dari BAP polisi karena belum tentu itu cocok dengan apa yang disampaikan anak. Berarti ada praktek copy paste dari BAP polisi ada? Bisa terjadi karena soal waktu yang terbatas ya kan, terus segala macam tapi tetap PK ini menanyakan ke anak langsung, itu pasti nanyakan Mas Reza. Jadi saya bilang tulis aja di situ menurut keterangan klien anak. Jadi keakuratan data itu ada gitu loh, jangan nyontek gitu. Dalam hal-hal lain mungkin karena memang polisi yang punya data ya tapi kita cross check. Di mana ini si X ya itu berarti benar, tapi ada sesuatu hal yang datanya itu nggak cocok gitu. Jadi ya menurut keterangan klien. Nah, gitu. Mas Ma'ruf, kita kembali ke MAS yang menurut Mas Ma'ruf tadi dikabarkan MAS sekarang berada di salah satu ruangan di Polres
Jakarta Selatan. Iya. MAS adalah seorang anak yang disebut mengidap penyakit mental parah. Selama di Polres nih, selama sekian bulan di Polres, dia dirawat tidak? Diobati tidak? Sampai saat ini belum ada intervensi kesehatan. Aneh dong. Itu dia yang kemudian kan kami dorong. Karena kan Polres itu kan dia punya keterbatasan fasilitas seperti itu. Maaf saya potong. Mas, boleh nggak sih saya tahu penyakit mental parahnya itu apa? Tidak boleh tahu ya? Itu baiknya, karena kondisi dan status kesehatan seorang kan baiknya disampaikan langsung oleh pihak keluarga. Karena ini halnya sifatnya sangat rahasia dan sensitif, baiknya tidak kami. Tetapi penyakit mental parah itu definitif ya kondisi MAS. Betul. Hasil rekomendasi visum et repertum psikiatrikumnya itu menyebutkan, Mas Reza, dengan sangat clear bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, tindakan itu didorong karena situasi dan kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh MAS. Mas, kalau tidak bisa dikontrol kan belum tentu penyakit mental juga, Mas. Tapi orang marah, Mas, naik pitam, betul. Istrinya diganggu orang, bisa lepas kontrol, Mas. Tapi itu kan faktornya karena permasalahan mental itu. Oh, kalau ini lepas kontrolnya memang karena masalah mentalnya itu. Betul. Dan sekali lagi di ruang Polres Jakarta Selatan itu tidak ada pengobatan, perawatan, dokter datang, psikiater datang. Intervensi kesehatan ini kan kemudian kami selalu mendorong agar cepat dilakukan pemindahan tempat. Kami sudah melakukan pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami meminta agar ini bisa ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait, khususnya Kementerian PPA. Kami juga sudah bersurat, Mas Reza, kepada mereka. Lalu respon mereka sampai saat ini belum ada tindakan konkret yang dilakukan oleh mereka. Kenapa saya menangkap kesan Mas Ma'ruf sampai kemudian berkomunikasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ke Kementerian Perlindungan Anak. Terkesan komunikasi dengan pihak kepolisian tidak begitu baik ya? Siapa? Kami? Iya. Tidak, karena kan begini. Kami mendorong ya, kita kan aparat penegak hukum, kita harus saling mengungkapkan perkara ini sesuai dengan kebenaran material. Dalam kasus ini kami mendorong aparat penegak hukum di sini, kepolisian, untuk melakukan pemeriksaan secara saintifik. Dalam hal ini forensik, nah, itu sudah ditindaklanjuti. Tapi pasca daripada tindak lanjut itu, memang menurut kami pemenuhan dan lembaga yang punya sumber daya bukan pihak kepolisian, tapi pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemen PPA ini. Mereka yang harusnya sebagai leading sektor. Tadinya saya tanda petik ingin menyalahkan polisi nih. Ya. Maaf kata ini. Loh, ada seorang anak melakukan pidana, memang berat pidananya, tapi ketika disimpulkan dia punya penyakit mental parah, masuk akal, dia harus diobati dong. Betul. Tapi ternyata tidak diobati. Tadi saya ingin menyalahkan polisi, tapi sekarang terkoreksi. Makanya kan kami mencoba mendudukan. Pemangku pemenuhan hak asasi manusia itu kan memang kan negara. Negara itu sebagai pemangku atau pemenuh tanggung jawab hak asasi manusia. Apalagi konteksnya di sini hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Nah, itu ada letaknya di negara. Nah, karena ini menyangkut dengan anak itu dia punya perlindungan khusus yang diberikan oleh instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan khusus nih? Betul, perlindungan khusus. Dalam rangka perlindungan khusus itu, harusnya negara di sini dalam hal ini Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai leading sektor itu lebih proaktif. Memang bentuk perlindungan khususnya apa? Yang diharapkan itu apa? Yang diatur dalam undang-undang apa? Betul. Ini kan sudah ada permasalahan. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kemudian rekomendasinya untuk segera mendapatkan intervensi kesehatan. Nah, ini lemahnya sistem peradilan pidana kita, Mas Reza. Kalau secara sistem, infrastrukturnya belum memadai. Secara hukum acara kita nggak tahu nih, ketika anak ini terkonfirmasi menderita permasalahan mental, itu lembaga mana yang secara spesifik akan mengatur apakah itu akan menjadi kewajiban polisi atau tidak. Nah, sekarang mulai lebih jernih bagi saya. 6 bulan yang terkesan kasus ini menggantung, justru lebih dikarenakan negara kebingungan bagaimana menyikapi anak yang melakukan pidana, sekaligus punya penyakit mental parah. Betul, itu ironisnya, Mas Reza. Itu ironisnya, makanya ini justru semakin memperparah kondisi MAS itu sendiri. Sekali lagi karena negara ini tidak bersikap tanggap dalam permasalahan ini. Padahal ini menyangkut dengan anak pertama, kedua anak ini memiliki kebutuhan khusus. Nah, sampai situ. Ini anak melakukan pidana. Berat pula. Ini anak, Mas Ma'ruf sebut, memiliki penyakit mental. Parah pula. Lantas, kementerian atau lembaga apa yang paling bertanggung jawab nih semestinya terhadap anak ini? Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kementerian itu yang harus tanggung jawab. Harus itu. Karena
itu direpresentasikan oleh mereka perlindungan perempuan dan anak ini. Sudah pernah komunikasi langsung, Sudah, audiensi segala kami macam? sudah mengirimkan surat, kami sudah beraudiensi, sudah Kapan itu? dipanggil Suratnya audiensi. kapan? Sudah dari lama Mas Reza, mungkin bulan-bulan Februari. Masa tidak ada respon sama sekali? Direspon, kami diundang audiensi, tapi setelah pasca audiensi itu kami menindaklanjuti terus, kita follow up terus. Pak, ini gimana informasi dari mohon maaf, ibu waktu itu dia. Ibu itu, saya tanya, ini follow up-nya gimana? Informasi ini masih di pimpinan, Mas. Ini masih di pimpinan. Jadi memang ini ada permasalahan di sini. Nah, ini Menteri PPA-nya masih yang era Bu Bintang, Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi, ya, atau yang sekarang di era pemerintahan Presiden Prabowo? Tentunya Presiden Prabowo, karena ini kan terjadi pada saat sudah bergantian ya, berganti rezim, sudah berganti pemerintahan. Nah, makanya kan ini kami berencana, Mas Reza, jika memang ini tidak ditindaklanjuti secara cepat, maka mungkin kami akan mengambil langkah hukum atas peristiwa ini. Apa langkah hukumnya? Kami bisa melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Siapa yang mau diadukan? Kementerian PPA. Kementerian PPA dan instansi stakeholder terkait yang kemudian dia harusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Dengan harapan? Dengan harapan supaya akses kesehatan dari anak ini, akses pendidikan dari anak ini bisa segera terpenuhi. Oke, berarti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah audiensi tidak ada langkah konkret? Tidak ada langkah konkret sampai hari ini, walaupun kami sudah diundang. Kami yang menginisiasi untuk mengajukan permohonan. Kalau KPAI bagaimana? Audiensi. KPAI bagaimana? KPAI dia mencoba mengkoordinasi dengan memanggil stakeholder terkait. Cuman lagi-lagi sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut secara konkret. Terakhir kita direkomendasikan untuk mengajukan permohonan kepada lembaga Handayani. Itu sudah kami penuhi, Mas Reza, untuk kemudian kita mengajukan permohonan ke lembaga Handayani. Saya belum paham. Kalau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melakukan koordinasi, hilirnya apa? Yang diharapkan apa? Ekspektasi kami agar anak ini segera ditempatkan. Dengan harapan KPAI akan mengapakan? KPAI akan menjadi leading sektornya untuk mengkoordinasikan kepada lembaga-lembaga terkait, misalkan Kemen PPA ataupun Kemensos. Karena panti ini kan juga dibawa dari Kemensos, Kementerian Sosial. Kalau dari KPAI sudah ada respon? KPAI sudah menindaklanjuti, melakukan koordinasi itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu kita direkomendasikan oleh KPAI untuk segera melakukan permohonan kepada lembaga Handayani. Itu sudah kami tindak lanjuti dengan hasilnya? Orang tuanya melakukan permohonan kepada lembaga Handayani. Sayangnya sampai hari ini, Mas Reza, masih belum ada tindakan konkret dari permohonan yang kita ajukan. Makanya kami kemudian, jika ini kita dalam kondisi status quo terus, kami akan mengambil langkah hukum atas peristiwa ini. Ini Sobat Madilog ini saya harus buka kartu ini. Kami di Madilog Forum Keadilan sesungguhnya sudah berkomunikasi dengan pihak Bapas Jakarta Selatan. Dengan harapan bisa mendapatkan informasi penyeimbang lah. Tidak hanya dari satu sisi, yaitu dari pihak penasihat hukum MAS, tapi juga dari representasi negara. Sayang beribu sayang, ada faktor-faktor yang tampaknya memang tidak memungkinkan sampai hari ini untuk Bapas hadir ke Jakarta Selatan. Karena Bapas Jakarta Selatan tidak hadir, yang hadir adalah Ibu Theo. Saya mau tanya Ibu Theo. Bu, boleh. Ini dengan sengkarut seperti ini nih. Iya. Anak itu sekarang ada di ruangan Polres Metro Jakarta Selatan. Kantor yang saya bayangkan tidak didesain untuk anak gitu ya. Kemudian KPPPA kata Mas Ma'ruf selepas audiensi diam. KPAI merekomendasikan bikin surat ke Rumah Aman Handayani. Kalau untuk bikin surat saja saya pikir nggak perlu hadir lembaga negara untuk semacam itu. Bapas masih punya peran tidak nih? Dalam situasi sesengkarut itu Bapas masih punya peran tidak? Tentunya masih. Apa yang dilakukan oleh Bapas? Jadi PK itu ya masih terus memantau keadaan, memantau dan apa yang kira-kira nanti diperlukan. Tetap namanya PK itu kayak kalau sudah menangani kasus ya Pak, kayak menjadi bagian dari anak itu gitu. Supaya tidak terdengar klise ya, tidak terdengar klise. Memantau itu apa sih sebetulnya yang dilakukan? Perkembangannya bagaimana sampai sejauh mana pasti PK Bapak saya yakin tahu kan perkembangan mengenai anak ini. Sebentar, saya stop nih. Benar tidak Mas Ma'ruf? Ada petugas penelitian kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan yang secara rutin mengunjungi MAS. Kalau rutin tidak di luar dari kapasitas saya untuk bisa menilai ya Mas ya. Rutin apa tidak? Tapi yang pekerjaannya banyak. Tapi yang jelas memang ada informasi masih ada pemantauan itu. Tapi soal seberapa signifikan, saya pikir sampai hari ini
MAS masih di Polres, berarti kan belum ada tindakan secara signifikan yang kemudian dilakukan sampai kemudian bisa membuat MAS ini pindah dari Polres. Yang jelas kalau Bapas nih Mas Reza ya, PK itu selalu berusaha menyelesaikan ritme sesuai waktu. Jadi nggak sampai molor-molor sehingga perkara ini cepat lancar jalannya gitu loh maksudnya. Nah dalam kasus ini memang berat ya karena ada masalah mental, terus koordinasi antar lembaga itu kurang menurut saya, kurang koordinasi, kurang komunikasi, dan mungkin PPA selama ini belum pernah menghadapi kasus yang begini gitu loh. Jadi sebetulnya bisa bersama-sama antar penegak hukum dari mulai polisi ya, dari lembaga hukum. Ya itu yang kita inginkan, ya, tapi faktanya roda demi roda itu tidak kunjung bergerak. Itu yang sekarang kita dengan segala keterbatasan kami ya, Mas Reza, kami kan kuasa di sini tidak punya kewenangan. Pengacara itu kan dia tidak punya kewenangan. Saya paham. Lembaga negara lah. Dan secara konsep hak asasi manusia memang tanggung jawab. Bola itu ada di mereka, gitu kan? Bola itu ada di mereka. Negara harusnya dia, apalagi nih konteksnya pemenuhan hak atas kesehatan, itu negara harus bersifat aktif, nggak boleh pasif. Karena ini menyangkut dengan hak ekonomi sosial budaya seseorang, gitu. Beda kalau misalkan sipil politik, negara harus menghormati itu. Bahkan sipil politik pun negara juga harus bertindak aktif dengan membuat perangkat-perangkat hukum yang memadai untuk agar kita masyarakat ini mudah untuk mengakses ketika ada situasi seperti ini. Nah ini kan juga jadi catatan kami. Perangkat hukum dari hukum acara pidana kita itu juga masih buruk. Makanya kita juga merekomendasikan, mengadvokasikan supaya KUHP kita juga harus mengadaptasi kondisi-kondisi seperti ini. Gitu. Saya menangkap kesan kuat begini ya, Bu Theo ya. Negara ini sudah mencoba hadir secara lebih ramah anak ketika menyikapi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi ternyata janji itu omon-omon karena akhirnya negara sendiri yang kerepotan. Pontang-panting. Nih, baru satu kasus, padahal kasus kan sudah menjadi perhatian publik luar biasa. Betul. Ternyata bolong di sana, vakum di sini, dan seterusnya. Apalagi untuk kasus-kasus serupa yang luput dari perhatian publik loh. Benar ya, saya punya alasan untuk akhirnya mengatakan negara yang punya janji, dia pula yang mengingkari, dia sendiri yang kerepotan sendiri. Tapi ini namanya juga proses, Mas Reza. Yang jelas kalau saya mengikuti perkembangan Undang-Undang SPPA itu sejak tahun berapa? Iya, maksudnya proses peradilan pidana sudah berapa? 2012. Ya. Sudah 13 tahun undang-undang itu. Karena saya mengikuti dari mulai belum ada undang-undang peradilan anak, belum ada undang-undang pengadilan anak sampai adanya undang-undang SPPA. Itu perkembangannya sudah luar biasa, Mas Reza. Ada peningkatan yang luar biasa lah. Kalau saya dulu nangani anak itu masih ditahan itu sama dengan orang dewasa, di ruang yang bau, yang perlakuannya disamakan orang dewasa, terus kasus-kasus kecil. Saya kalau ingat pernah nangani di Tangerang, nyuri sendal karpil aja di penjara anak itu. Jadi nggak ada perlindungan hukumnya. Kalau sekarang kan perkembangannya dari undang disempurnakan lagi dengan undang-undang SPPA nomor 11 12 pasti ada efektivitasnya ada. Cuman dalam pelaksanaannya itu kadang yang begini ini terjadi, ya mungkin memang harus terjadi begini supaya pada melek, supaya pada tadinya bangun saya berpikir lagi, itu no viral no justice. Kan katanya ada delik viral sekarang kan. Ini kasus ini kan udah viral kemana-mana, Bu. 6 bulan sekarang terpotret. Kok seperti jalan di tempat ya? Karena akhirnya mulai tersibak nih misteri kenapa kasus ini kok terkesan mangkrak. Ya, gitu. Sehingga ini yang perlu dievaluasi, oleh semua penegak hukum, harus saling bahu-membahu dalam menangani anak yang bermasalah. Ini istilahnya baru muncul satu masalah yang memang serius ya, dan baru pada saling itu. Ya, Jakarta Selatan, di situ, negara pontang-panting nih. Kesannya pun pontang-panting. Di Jakarta coba bayangkan. Masa penahanan. Yang diharapkan sekarang kita memikirkan anak ini. Anak ini bagaimana sekarang kondisinya. Yang penting dia yang kebutuhan pokoknya dulu lah terpenuhi. Makannya yang bagus, bisa tidur, bisa belajar, ya paling nggak bisa baca-baca, ada bacaan di situ, bisa melakukan aktivitas yang bisa menghibur dia. Karena dia udah nggak ada orang tua. Ibaratnya kalau bapak umpama pihak-pihak lain mengunjungi mungkin ya nggak bisa tiap hari, ya kan? Terus tentunya sekarang ini pasti ada perubahan ya tentang perlakuan terhadap anak sejak di kepolisian. Karena yang menangani anak-anak yang melanggar hukum di umur ini polisi-polisi yang sudah berpengalaman, punya dedikasi, minat. Polisi yang menangani ini akhirnya sebagian dari mereka tersangkut kasus suap ya kalau tidak salah. Yang akhirnya diganti. Oh alah ya itu itu di luar juga. Mas Ma'ruf, bagaimana kondisi ibu dari MAS sekarang? Kan beliau luka parah waktu itu kan. Betul. Takut dong ketemu anak.
Enggak, tidak sama sekali, Mas Reza. Tidak takut. Tidak takut ketemu anak? Tidak takut ketemu anak. Luar biasa. Tidak takut ketemu anak dan bahkan justru meminta dan memperjuangkan, Mas Reza, agar anak ini tidak dihukum pidana, agar anak ini diberikan alternatif pemenjaraan. Sepertinya agak kurang realistis juga ya, kalau ada ekspektasi sejauh itu. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, Mas Reza. Ini yang menjadi kesalahan kita ya dalam merespon permasalahan yang menyangkut dengan anak berhadapan dengan hukum. Seringkali kita mudah untuk menghakimi anak tersebut. Sampai kemudian anak tersebut justru semakin parah kondisinya. Bukan kita justru mengadaptasi atau mewujudkan kebutuhannya, mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Jadi kalau karena begini, di awal kasus ini juga momentum yang baik ya. Kita ingin menggunakannya sebagai momentum yang baik kepada kami, agar kita juga bisa memberikan klarifikasi. Karena kasus ini sangat erat sekali stigmanya kepada anak tersebut. Pasti. Bagaimana media dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang secara spekulatif melakukan penilaian bahwa ini disebut anak nakal, anak ini kemudian adalah korban eksploitasi segala macam. Siapa yang spekulatif, pihak-pihak yang spekulatif tidak bertanggung jawab itu? Ya, ada pihak-pihak yang kemudian mengklaim dia sebagai ahli kesehatan, tenaga kesehatan, misalnya sebagai seorang psikolog yang kemudian dia melakukan penilaian secara detail. Padahal dia belum melakukan pendalaman terhadap fakta itu, tapi sudah menyimpulkan bahwa anak ini anak nakal. Dia memeriksa anak itu? Tidak memeriksa. Kok bisa dia bikin penilaian detail? Justru di situ. Makanya kita hadir ke sini juga sebagai momentum untuk kita klarifikasi. Tidak benar apa yang disampaikan pemberitaan selama ini yang beredar. Tidak benar bahwa anak ini adalah merupakan anak yang nakal. Bahkan secara personality, Mas Reza, anak ini adalah anak yang baik. Sampai hari ini, Mas Ma'ruf, maaf nih. Ini bukan karena saya kuasanya. Ya, saya bayangkan Mas Ma'ruf agak kehilangan objektivitasnya nih. Bukan. Ini bukan karena saya kuasanya, tapi saya mendengar histori dari orang-orang lain seperti itu. Dia tidak pernah memiliki riwayat berlaku kekerasan atau sebagai anak yang violence, melakukan kekerasan terhadap siapapun, itu tidak benar. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan setempat di tempat tinggal dia maupun di lingkungan sekolah. Jadi Ibu MAS ini teman-temannya Mas Reza, teman-temannya sampai hari ini masih memberikan perhatian kepada dia, bahkan mengunjungi dia. Saya kembali ke Ibu MAS ya. Jadi Ibu MAS ini melihat darah dagingnya ini seperti apa, Mas? Dia melihat bahwa dia bahkan tidak percaya gitu. Dia tidak percaya bahwa ini benar dilakukan. Tapi kan faktanya itu terjadi, betul. Mas. Faktanya itu terjadi, tapi kan fakta itu kan harus kita lihat latar belakangnya seperti apa, Mas Reza. Makanya di awal saya sampaikan, tindak kriminal yang dilakukan oleh anak bukan kejahatan, melainkan pengaruh. Ibu MAS ini terguncang tidak, Mas? Terguncang pasti terguncang. Tapi tidak takut ketemu anaknya? Tidak takut, bahkan memperjuangkan, Mas. Mungkin dalam seminggu, minimal 3 kali sampai 4 kali dia mengunjungi MAS. Kalau keluarga besar, kenapa saya tanya keluarga besar? Maaf ya. Ini ada ayah, ini ada ibu. Betul. Ibu antara percaya dan tidak percaya melihat MAS melakukan perbuatan seperti itu. Tapi keluarga dari pihak ayah bagaimana? Keluarga dari pihak ayah juga tetap memberikan perhatian. Bahkan orang tua daripada ayah itu masih hidup dan menyatakan bahwa memaafkan. Kakek MAS ini menyatakan memaafkan. Tapi ingin proses hukum berlanjut. Biasanya kan begitu kalimatnya. Mas Reza, justru yang diinginkan, kan kita harus lihat proses hukum itu apakah semuanya akan berujung pada pemenjaraan atau tidak. Yang diharapkan proses hukum itu berlanjut untuk apa? Untuk menciptakan kepastian hukum kan. Tapi seperti apa ending yang diharapkan? Ending yang diharapkan oleh orang tua maupun keluarga besar daripada MAS menginginkan agar anak ini diberikan terapi, agar akses kesehatannya dipenuhi. Bukan di penjara, bukan dipidana. Jadi itu yang harus juga didengarkan oleh masyarakat. Jadi dari hakim harus didengarkan oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, bahkan hakim. Karena hakim itu ketika dia menjatuhkan putusan, harusnya dia juga mempertimbangkan bagaimana posisi korban dan ekspektasi korban. Inilah restoratif justice yang sejati. Bagaimana kita mau mencoba untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi korban. Suara hati ibu dan keluarga besar MAS ini disampaikannya ke siapa? Ke lembaga apa? Lewat mekanisme formil memang ibu ini kan dia akan menjadi korban, gitu. Nanti di persidangan pasti kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Theo gitu kan,
dia akan diteliti dan itu kan akan diakomodasi di situ bagaimana keterangannya. Nah, nanti yang menjadi krusial sebenarnya krusial poinnya pada saat persidangan. Makanya kami juga berharap persidangannya berlanjut. Nah, supaya menciptakan kepastian hukum. Oke, di persidangan Bu Theo, peran Bapak seperti apa? Ia menyampaikan laporan lintas. Yang semula disampaikan ke polisi. Iya, bentuk kan tertulis ya. Nanti dalam persidangan itu kita bisa bicara, diberi kesempatan. Diberikan kesempatan oleh hakim. Ya, siapa tahu ada tambahan-tambahan data informasi disampaikan di situ gitu. Jadi kembali tadi yang disampaikan sebetulnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang SPPA lah, dan ingat pada Konvensi Hak Anak ya. Jadi apa yang terbaik untuk anak ke depan? Jangan pikirnya ke pemenjaraan karena sedapat mungkin pemenjaraan kan upaya takhir gitu ya, menurut dari undang-undang, dan itu benar. Itu jadi, paradigmanya udah ke situ sekarang. Ya betul, bagus. Restoratif justice diversi itu kan seperti yang saya bilang, nyolong sendal aja kok masuk penjara. Kalau sekarang kan nggak akan terjadi tuh. Betul. Kalau Bapas melakukan pemeriksaan terhadap anak, itu sampai bisa menjawab pertanyaan ini tidak? Ini anak akan mengulangi perbuatannya tidak ya? Itu terjawab tidak oleh Bapas selama pemeriksaan? Tergantung dari cara dia menangani dia, pembinaan dia selanjutnya. Berarti Bapas bisa sampai sejauh itu pemeriksaannya untuk mengecek atau meramal seberapa jauh kemungkinan anak akan mengulangi perbuatan pidananya. Bisa sampai ke situ pemeriksaan Bapas? Kalau itu kan nanti gini, Mas Reza, tergantung bagaimana hasil dari psikiater ya, bahwa dia sakit mental. Nah, kemudian ini kan Bapak baru dapat informasi ya. Kalau kita terus dalam litmas itu belum bisa mengatakan demikian. Tapi pada saat tindak lanjut penanganan anak ini, seandainya anak ini ditangani dengan serius, diberikan apa kebutuhan dia butuh kan sekarang pengembalian untuk pengobatan supaya dia normal kembali. Tentunya butuhlah peningkatan dari kerohanian dia, keimanan dia. Terus hal-hal yang terkait dengan dia ke pengembalian seperti kondisi semula, bisa jadi dia akan jadi orang yang lebih baik lagi. Dan itu terus-menerus didampingi oleh Bapas? Kerjaan Bapas banyak banget, Mas Reza. Makanya saya tanya. Aduh, banyak banget sekarang kerjaannya. Saya bayangkan. Maaf ini kalimat saya barangkali terdengar kurang ajar nih ya. Kalau ternyata anak kasus apapun, sudah diobati, sudah segala macam, ternyata jadi residivis, mengulangi perbuatan pidananya. Berarti saya tahu dong siapa yang harus saya salahkan. Bapas. Karena Bapas yang tadi mengatakan terus mendampingi dari awal sampai akhir. Berarti proses pendampingannya gagal. Bisa tidak kalau saya simpulkan begitu? Oh, ya bisa juga. Karena itu kan namanya juga dinamika kehidupan ya. Iya kan, ya namanya bisa berubah-berubah. Jadi apa yang di sekarang belum tentu kemudian dia ada hal lain lagi, hal-hal lain yang terkait gitu. Jadi nggak bisa dong. Bapak sih udah capek-capek, jangan salahin lagi. Udah pekerjaannya kalau dibilang banyak ibadahnya lah, ibaratnya gitu. Mas Ma'ruf, kalau tadi kan Mas Ma'ruf mengatakan ibu dari MAS ataupun keluarga besar berharap anak ini nanti menjalani pengobatan. Itu kan ya, tidak dipenjara. Ini bahasa sederhananya ya. Dari MAS sendiri apa keinginan dia? Kondisi dia hari ini seperti apa sih? Bosan, frustrasi, marah, agresif, apa kondisi MAS hari ini? Ya tentunya karena dia ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, tidak begitu layak untuk dia, pasti kan kondisi dia secara kesehatan pasti akan menurun. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menilai secara kesehatan. Setidaknya pengamatan saya ada kondisi bosan atau jenuh, bahkan setiap hari setiap saya kunjungi ke situ, beliau menyatakan kapan nih Mas pindahnya, kapan prosesnya berjalan. Ini kan makanya dia kan dalam kondisi yang tidak pasti sekarang, tidak pastian hukum itu. Makanya kita juga mendorong gitu. Ayo proses hukumnya ini. Dia marah-marah tidak, Mas? Tidak marah, Mas Reza. Bahkan maaf ya, pertanyaan saya lagi-lagi mungkin terdengar kurang sopan. Kan MAS sudah disebut sebagai pengidap penyakit mental parah. Saya tidak bermaksud menstigma, tapi itulah hasil temuan saintifiknya. Kemudian MAS selama di Polres Metro Jakarta Selatan tidak diintervensi, tidak diobati dan seterusnya. Penyakit mental parahnya itu sekarang kondisinya seperti apa, Mas? Ya pasti kan akan terus mengalami penurunan. Berarti semakin parah dong? Balik lagi, kalau mengatakan semakin parah, tentunya perlu tenaga medis untuk awam dong Mas mengatakan penyakit tidak diobati, kudis saja makin parah. Betul kan, makanya kejenuhan, bosan. Nah itu kan yang kemudian makanya kita dorong. Tapi kami tidak punya kapasitas untuk bisa menilai secara, karena kan
kondisi mental ini kan berbeda dengan contoh yang Mas Reza tadi sampaikan. Kondisi itu kan terlihat gitu kan. Contohnya begini ya, begini Mas. Mas, ini ada seorang anak melakukan kekerasan. Betul. Kekerasan itu brutal. Disebutlah penyebabnya adalah karena anak punya penyakit mental parah. Betul. Tidak diobati. Penyakit mentalnya makin parah. Ya. Berarti perilaku kekerasan juga makin mengerikan dong, Mas. Kalau dibilang ke perilaku kekerasan, nggak bisa kita langsung menyimpulkan seperti itu, Mas Reza. Sejauh ini tidak ada lagi perilaku kekerasan yang dilakukan. Di Polres tidak ada kekerasan? Tidak ada. Banting barang sekalipun? Tidak ada hal seperti itu, gitu. Tapi kalau saya membayangkan dengan kondisi yang anggaplah makin parah itu, perilakunya mungkin makin sulit untuk diprediksi ya, Mas ya. Kalau disebut sulit makin diprediksi, saya pikir ya itu peran tenaga kesehatan untuk kemudian melakukan pendampingan. Bagaimana intervensi medis itu bisa diberikan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Tapi seandainya perbuatan berulang, berarti bisa dong kita katakan perbuatan pidana berulang itu karena sekian lama tidak diobati. Yang sayangnya terjadi selama proses penegakan hukum itu berlangsung. Ya, kita sebenarnya nggak bisa secara a priori menyimpulkan seperti itu, Mas Reza. Koreksi saya, bagaimana seharusnya? Ketika kejahatan itu terjadi, kami, khususnya saya berprofesi sebagai penasihat hukum, itu selalu melihat satu kasus itu sebagai suatu permasalahan yang kasuistis. Jadi ada faktor-faktor yang kompleks di belakang itu, makanya kemudian sampai kejahatan itu terjadi. Dan saya tidak berharap atau menginginkan untuk memberikan kesimpulan, apalagi sampai menstigma. Ini karena kondisi mental seperti ini, kondisi seperti ini. Karena kan ada juga kok, kalau kita mau berpikiran secara positif, ketika dia diberikan pengobatan dan terapi yang benar, itu bisa diobati. Dan kemudian dia bisa hidup sebagaimana layaknya kebanyakan orang gitu yang menjalani hidup dengan kondisi yang baik. Kalau pemeriksa MAS, sampai tidak pada sebuah ramalan, apakah penyakit mental MAS ini akan sembuh atau tidak sembuh? Sejauh komunikasi yang saya lakukan dengan dokter, salah satu dokter yang melakukan pemeriksaan, ini bisa, Mas, untuk kemudian diberikan terapi untuk bisa disembuhkan dengan menggunakan diberikan obat, dengan diberikan. Tapi bisa sembuh. Tapi teknisnya seperti apa? Nah, ini yang kita mau konsultasikan lebih lanjut. Karena kan ini di luar daripada kapasitas saya sebagai seorang penegak hukum. Itu harus dari keterangan ahli lah ya. Betul. Tapi yang mau saya tekankan di sini ya, Mas Reza, jangan sampai kita dengan mudah untuk menyimpulkan bahwa suatu kejahatan itu terjadi karena misalkan faktornya A, B, C, D, padahal kita belum meneliti lebih lanjut. Nah, di kasus ini terjadi. Di kasus ini terjadi, pemberitaan itu begitu masif, sampai kemudian sifatnya stigma, karena berdasarkan spekulasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualifikasi untuk memberikan pernyataan. Sehari-hari apa yang dilakukan oleh MAS, Mas, di Polres Metro Jakarta? Menggambar. Iya. Beliau ada contoh gambarnya tidak, Mas? Tidak punya ya? Saya tidak bawa, karena dia menggambar di kertas besar, Mas. Gambar apa, Mas? Gambar komik. Beliau melakukan apa, Petruk, Gareng gitu? Iya, gambar-gambar cerita. Apa ceritanya, Mas? Cerita semacam kehidupan remaja seperti itu. Maksud saya begini ya, ceritanya itu tentang percintaan kah, tentang horor kah, atau tentang apa, Mas? Tentang remaja anak, kehidupan remaja aja. Itu yang kemudian dilakukan. Dia memang sangat jago gambar. Bakatnya di situ ya. Memang berbakat di situ, dan secara personality ini bukan anak yang kita bayangkan sebagaimana pemberitaan banyak media. Anaknya monster. Tidak seperti itu. Ini anak yang kemudian dididik dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa ulas asih. Itu pun juga yang dia lakukan gitu. Sehari-hari dia penuh dengan cinta, penuh dengan penghormatan. Kalau kita datang menemui dia, kita disalam. Kalau kita pamit, kita juga disalam sama dia. Sholatnya 5 waktu. Ini anak-anak yang kemudian secara personality good behavior, bukan yang kemudian dia sebagai anak nakal. Apa yang pernah MAS sampaikan ke Mas Ma'ruf? Panggilnya Pak Om? Atau? Panggil Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf. Betul. Saya suatu saat ingin jadi presiden, jadi wakil presiden, pernah tidak bilang begitu? Iya. Kan? Kalau bilang jadi presiden, tapi yang jelas sih gini, saya pertama kali bertemu dengan dia, saya berdiskusi lah. Berdiskusi, dan saya meminta dia, kamu coba tulis deh, harapan kamu apa? Lalu dia tulis? Apa harapan dia? Harapannya di sini ada. Kalau saya boleh perlihatkan di sini mungkin. Boleh. Kepada coba kita lihat di sini. Pemirsa.
Nanti Sobat Marilog bisa lihat ya, teman-teman redaksi tolong nanti ditayangkan ya, dipastikan terbaca. Dibacakan ya Mas? Saya agak berat bacanya. Jadi ini dia tulisan siapa ini? Tulisan dia langsung. Yang mengajari siapa? Tidak ada yang mengajari, Mas. Masa? Tidak ada yang mengajari, saya tidak mendikte gitu. Jadi benar-benar murni dari apa yang dia pikirkan. Gitu. Dia menyampaikan seperti ini, saya ingin apapun konsekuensi dari perbuatan saya diberikan fasilitas apapun untuk kontribusi ke masyarakat. Dia ingin kontribusi ke masyarakat. Betul. Saya punya mimpi melindungi sebanyak-banyaknya. Saya melihat siapapun keluarga saya sebagai darah saya. Seseorang yang mencintai saya dan saya cintai. Semuanya, siapapun kalian, apapun itu, terima kasih. Artinya apa, Mas? Artinya tulisan ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak punya niat jahat atau evil man atau mens rea pada saat melawan kejadian. Atau saya balik. Ini adalah tulisan orang yang, maaf kata, tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Tidak, saya tidak percaya. Karena katanya punya penyakit mental. Iya. Begini, Mas. Begini. Kan secara niat jahat, dia di situ kan menyatakan bahwa dia mencintai keluarganya. Bagaimana mungkin seseorang anak yang mencintai keluarganya melakukan hal-hal seperti itu? Bukan kamuflase ya? Bukan kamuflase. Justru ini mengkonfirmasi. Bagi saya, ini mengkonfirmasi temuan dari pemeriksaan forensik yang dilakukan pada anak itu. Bahwa dia ketika melakukan itu didorong atas situasi dan kondisi yang tidak bisa dia kontrol. Karena dia mencintai keluarganya. Dia mencintai keluarganya. Kalau tidak bisa dikontrol, izinkan saya untuk bertanya ulang, Mas. Ini cerminan suara hati yang bisa kita percaya atau maaf kata ini adalah refleksi dari kondisi mental dia? Ya? Saya sangat percaya melihat daripada riwayat dia dan kemudian kondisi keluarga yang kemudian penuh dengan rasa sayang, kasih sayang, memberikan perhatian kepada dia, memenuhi pendidikannya, memenuhi kebutuhannya. Jadi memang atas dasar itu dia sangat mencintai keluarganya. Iya, Mas Maruf, sorry aku sedikit. Boleh ya? Silakan, Buti. Namanya kalau orang tua ya, kasih sayang. Mau memberikan komentar tentang ini silakan. Kasih sayang apapun pasti akan diberikan kepada anak. Betul. Ya, pastinya. Dan itu anak tahu. Tapi kadang kebutuhan anak itu tidak seperti kebutuhan anak itu ada yang lain yang kadang mungkin nggak terungkap ya. Saya malah ada dugaan saya itu sebelum kejadian dia membunuh ada peristiwa sebelumnya. Pemicu maksudnya. Itu kalau dugaan saya karena saya pernah nangani 2 kasus pembunuhan anak yang melakukan pembunuhan terhadap neneknya, 1 terhadap bayi. Yang 1 itu karena punya latar belakang dia kesel sama neneknya, diperlakukan beda. Terus diomeli terus. Udah gitu, ini kan nenek dari bapaknya galak banget. Intinya ini anak yang tidak bahagia gitu kan. Kalau ini anak nggak bahagia memang ya. Tapi sebelumnya terjadi dulu, diomeli terus dia. Terus dia kondisi capek, ya kan. Ada peristiwa sebelumnya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia ngambil pisau bunuh, enggak. Tapi ada didahului peristiwa sebelumnya. Sehingga dia timbul emosi. Itu kalau saya pernah tangani ya. Nah, saya akhirnya berduka. Ini kemungkinan yang kita nggak tahu karena siapa yang bisa ditanya? 2 sudah meninggal, 1 lagi luka ya, maksudnya masih dirawat. Jadi sekarang kembali tadi ya, kalau mulai tulisan begini, ya mungkin tulisan ini tulisan orang yang niat baik, anak baik ya, tapi punya sakit mental gitu kan ya. Betul. Nah sekarang kita tuh mengarah kepada apa? Mengarah kepada penanganan anak ini ya kalau memang itu yang harus kembali ke situ aja. Itu juga yang selalu kita dorong. Anak ini dan kemudian ini mungkin saya perlu klarifikasi gitu. Tadi kan Ibu memberikan contoh ya. Dalam hukum pidana, Mas Reza, analogi itu tidak diperkenankan. Makanya saya selalu bilang setiap kasus itu berbeda. Kasus itu kasuistis. Hukum pidana itu melarang dengan keras analogi atau membandingkan harus satu case kasus by case. Betul. Tidak boleh membandingkan generalisasi. gitu. Dan dalam kasus ini tidak ada kan yang tadi juga Mas Reza sampaikan sebagai pembuka bahwa sebagaimana layaknya pada keluarga yang harmonis pada awal sebelum kejadian itu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang ada permasalahan apa, kita rasa tidak ada. Dan baiknya kita tidak memperbandingkan antara satu kasus dengan kasus lain. Karena dalam hukum pidana analogi itu sangat dilarang keras. Ya, intinya Bu Theo ingin mengatakan eksplorasi lagi, cari lagi, guna memahami anak juga ya. Dan tidak menyimpulkan bahwa MAS memiliki kondisi seperti itu. Saya kan nggak tahu, saya nggak kelihatan. Tapi saya sepakat dengan apa yang beliau sampaikan bahwa makanya itu yang kita dorong gitu. Dan ini kan secara regulasi sebenarnya sudah ada ruang-ruang yang diberikan. Hakim itu nanti ketika memberikan putusan, itu dia bisa memberikan tindakan. Misalkan dia memerintahkan melakukan tindakan untuk melakukan terapi kepada lembaga kesehatan. Nah, itu bisa diajukan gitu. Makanya kita selalu sampaikan, kita hentikan untuk
secara dengan mudah menghakimi kasus-kasus anak, apalagi sampai menstigma. Kita tahu bersama bahwa ada azas praduga bersalah yang bahkan sampai memberikan adagium, Mas Reza. Lebih baik kita menghukum, membebaskan 1 orang, 1000 orang tidak bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Ini kan sebenarnya manifestasi daripada perwujudan penghormatan kemerdekaan seseorang itu begitu kuat sekali. Makanya sampai nggak apa-apa kita tidak menghukum, membebaskan orang yang bersalah 1000 asal jangan 1 orang bersalah. Nah, dalam kondisi seperti ini, bersalah itu kan harus kita lihat apakah dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Kalau dia terbukti bersalah tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, maka dia tidak bisa dihukum penjara. Hati-hati Mas, di Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tapi pelakunya dewasa ya, dia disebut skizofrenia. Tapi tetap loh Mas, bersalah, hukuman penjara. Betul. Artinya sudah ada presiden nih dalam dunia penegakan hukum kita, bahwa seorang pelaku yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan disebut atau disimpulkan punya skizofrenia, tetap masuk penjara. Ya. Saya tidak mau berkomentar ke kasus itu ya Mas ya, karena saya berpegang teguh pada prinsip hukum pidana itu tidak boleh dianalogikan dibandingkan dengan kasus yang lain, tapi secara kasuistis. Dan dalam kasus ini, berdasarkan hukum pun sudah dijamin kok ada seseorang alasan pemaaf yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Masuk akal. Gitu. Ketika dia memang terbukti melakukan suatu tindakan, belum berarti dia bersalah bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, karena dia bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan, saya sepakat. Secara normatif peraturan itu juga ada. Tapi izinkan saya, Mas Ma'ruf, jangan kecil hati. Saya juga teringat pada presiden di Pengadilan Negeri Pasir Utara, Kalimantan. Kasus anak. Anak melakukan pembunuhan dan seterusnya. Kalau mengacu pada Undang-Undang SPPA, hukuman maksimal berapa tahun? 10 tahun. Dalam kasus itu berapa hukumannya? 15 atau 20 tahun. Tapi setengahnya, Mas Reza. Oh tidak. Kalau saya ketemu hakimnya langsung. Ketika itu dihukumnya seperti itu. Anak. Jadi hakim mengambil langkah berani, menjatuhkan hukuman melampaui peraturan perundang-undangan. Terus apa sanksinya? Sehingga saya 15 atau 20 tahun. 20 tahun nggak? Kalau pasal 338 ancamannya kan maksimum 15 tahun ya. Saya paham Bu, apalagi kalau anak hukuman setengah kan jadi. Iya, harusnya tapi, setengah. makanya saya sebut tadi ini sebagai sebuah presiden. Iya. Pengadilan Negeri Pasir Utara, Kalimantan, apa saya lupa maaf, menjatuhkan hukuman bagi anak 15 atau 20 tahun penjara. Karena hakim juga menimbang keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Gitu. Ya, justru itu yang kemudian nanti persidangan akan melihat itu, Mas Reza ya. Kita juga pasti akan membela dengan sepenuh hati. Kita juga akan menghadirkan ahli-ahli yang akan mendukung kondisi dan situasi fakta-fakta yang kita temukan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik maupun psikiatrum forensik itu. Baik. Nah, itu yang kemudian jadi acuan dan pegangan kita. Kalau ada terjadi kekeliruan yang lain, ya itu berarti sebagai suatu hal yang mungkin perlu dikoreksi karena sudah clear secara normatif ketentuannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemudian kan kita mau memitigasi supaya jangan sampai itu terjadi di sini, dan itu melalui proses pemeriksaan persidangan yang kita juga berharap hakimnya dapat menilai secara objektif sesuai dengan sistem peradilan pidana dan kebutuhan daripada klien. Dan fakta-fakta yang ada pada kasus ini. Betul. Terakhir, Bu Theo, singkat. Ini Bapas akan mendampingi sampai berapa lama sih terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum? 7 tahun, 8 tahun, itu berapa tahun sebetulnya? Jadi kalau menurut undang-undang kami mendampingi ya setelah putusan dari pengadilan. Kami juga putusannya apa nih? Seandainya putusannya kembali ke orang tua nih, Mama. Ya kami dampingi. Terus? Kami melakukan pengawasan ya sampai anak ini 18 tahun tentunya. Oh, sampai umur 18 tahun. Iya, kembali ke orang tua kan. Ngomong-ngomong Bu, di Indonesia ini ada petugas PK tuh berapa banyak? Wah, kalau itu jumlahnya nggak. Yang kalau Bogor nih ya, Bogor dari pegawai 55 waktu saya itu 35 PK. Anak yang harus didampingi berapa? Anak harus didampingi tergantung permintaan. Permintaan setiap tahun itu rata-rata 250 ya. Jadi, apa terdampingi itu? Ya justru itu dengan juga menangani pembimbingan, pengawasan. Itu luar biasa tugas pembimbing kemasyarakatan. Oleh karenanya perlunya ini mumpung saya di sini nih, perlunya ada peningkatan jumlah kuantitasnya. Karena pekerjaannya bagus gitu ya. Dan kualitasnya tentunya supaya orang-orang APK ini lebih punya kemampuan yang lebih lagi tentunya dalam hal pendalaman suatu kejadian, suatu penimpulan, terus lebih akurat lagi. Yang jelas mereka memang harus punya passion ya di dalam pekerjaannya ini. Mas Ma'ruf, kapan akan melapor ke Komnas HAM?
Tadi dikatakan Iya. akan mulai mempertimbangkan melapor Ya, ke kita Komnas HAM. mempertimbangkan jika dalam minggu ini tidak ada tindakan konkret, mungkin di minggu depan kita akan pertimbangkan untuk melakukan langkah hukum. Baik. Mas Ma'ruf Bajamal, pengacara MAS dari LBH Masyarakat, dan Ibu Theo Lina Saragih, Kabapas Bogor periode 2021-2024. Terima kasih sudah datang ke Madilog. Sama-sama. Terima kasih sama-sama Mas Risa. Terima kasih.